Baik, pada pembelajaran materi kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang Microsoft Access dan nanti juga akan membuat database dengan menggunakan Microsoft Access ini. Sedikit mungkin pembukaan pendahuluan tentang Microsoft Access. Jadi Microsoft Access ini sebetulnya merupakan bagian dari aplikasi Office ya, bersama-sama dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan terakhir ada Microsoft Access. Nah, dibanding 3 aplikasi Microsoft Office yang lain, memang Microsoft Access merupakan aplikasi yang paling jarang digunakan ya, paling tidak digunakan secara ekstensif seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Padahal kalau kita coba mempelajarinya, Microsoft Access ini merupakan aplikasi yang sangat powerful, berguna bagi kita untuk melakukan penataan data ya, atau disebut sebagai database ya. Jadi kalau kita ingin belajar pemrograman database lebih lanjut, Microsoft Access ini merupakan media yang paling baik ya untuk kita menjadi programmer database yang lebih kompleks seperti menggunakan Oracle, menggunakan SQL Server dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mencoba membuat database seperti itu yang dalam skala kecil. Nah, kita terlebih dahulu di PowerPoint ini akan membahas tentang membuat file database, membuat tabel, membuat form, membuat query, dan membuat report. Nah, ini kira-kira lembar kerja atau layar yang akan dihadapi di Microsoft Access nanti. Nah, database sendiri ini kira-kira kalau kita umpamakan data paling kecil adalah karakter, maka sebetulnya karakter-karakter yang satu jenis berkumpul itu misalnya mahasiswa ya. Nama mahasiswa itu merupakan kumpulan karakter yang sejenis, yaitu tentang nama mahasiswa. Nah, itu disebut field ya. Kemudian field itu bergabung membentuk misalkan suatu data mahasiswa yang lebih lengkap, itu nanti menjadi record. Misalnya ada mahasiswa, ada NPM, kemudian ada tempat lahir, ada tanggal lahir. Nah, itu berarti satu mahasiswa tertentu yang datanya lengkap, itu menjadi record. Nah, field bisa kita kalau bayangkan dalam sebuah tabel baris kali kolom, itu adalah kolom ya, kolom data nama, kolom data tentang NPM, kolom data tentang tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, record adalah baris ya, yaitu dari nama mahasiswa itu kelengkapan datanya, baik nama, NPM, dan lain-lain itu seperti apa ya. Misalkan saya Sofwan, itu tempat lahir di mana, tanggal lahir di mana, NPM berapa ya. Nah, kemudian kumpulan field dan record itu menjadi file. Jadi satu file adalah satu tabel, yaitu lengkap baik kolomnya maupun barisnya. Nah, di dalam Access atau di dalam database itu file itu disebut sebagai tabel. Kalau diumpamakan dalam Excel itu dia tabel itu satu sheet Excel ya. Nah, tetapi tabel biasanya memuat hanya informasi tertentu, yaitu mahasiswa tadi ya. Misalnya dosen, itu tabel dosen berarti tabel ruangan gitu ya. Itu file-file atau tabel-tabel di dalam satu database. Nah, sehingga setiap dalam satu sistem itu nanti dalam satu database ya. Misalkan file database sistem informasi akademik ya akan berisi file dosen, file tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel ruangan, tabel mata pelajaran, dan lain-lain. Demikian sekilas tentang database. Ini berarti tadi. Mungkin kita lanjut langsung saja bagaimana membuat database ya. Kita buka Microsoft Access dari sini. Kita klik Access 2013 ya. Nah, ada
file-file yang disertakan kepada saudara ya, selain file PowerPoint ini juga ada file ini, file yang disertakan, yaitu membuat aplikasi database yang sederhana ya, yang saya akan gunakan ini, yang pembuatan database pembelian dan penjualan, pembelian, persediaan, dan penjualan. Nah, silakan kita download dua data ini ya, yang terutama ini PDF untuk panduan kita menyusun aplikasi database ini. Pertama kita baca di sini, kita akan membuat beberapa tabel ya. Beberapa tabel, yaitu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tabel. Nah, tabel pertama yang akan kita buat adalah tabel satuan. Ya, dalam suatu database tabel di Microsoft Access ya, ketika sudah kita buka, kita klik di sini, kita cari folder tempat kita akan simpan. Saya simpan di Applicon misalnya. Oke. Kemudian kita ganti namanya aplikasi pembelian dan penjualan, itu ya, 3 ini ya. Oke. Nah, jadi kita akan tempatkan di situ. Kalau sudah kita create, nah berarti di sini kita membuat nama dulu, tabel database-nya dulu. Nah, tapi kemudian isinya kita buat file database-nya dulu, isinya nanti terdiri tabel-tabel kita buat belakangan ya, yang terdiri dari karakter tadi, field, record itu. Nah, ini langsung kita buat tabel. Dalam Access untuk membuat tabel misalnya ini ya, satuan, tabel satuan ini itu kita buat, bisa langsung mengisi data kalau kita sudah tahu datanya ya, tapi tetap pada umumnya kita harus mulai dari desain ya. Jadi ada 2-3 tampilan di sini. Nah, ini kita tulis dulu namanya, itu satuan. Klik OK. Ya, ini tampilan desain. Jadi ini ada 2 tampilan selalu ya, tabel itu. Desain itu jadi semacam kerangka ya. Kerangkanya itu kalau rumah kita buat denahnya. Kita mau simpan kamar itu berapa ukurannya gitu ya. Simpan ruang tamu berapa ukurannya, kamar mandi di mana ukurannya. Ini kita siapkan dulu denahnya sebelum kita isi dengan isi rumah tersebut. Nah, jadi pertama kita tetapkan dulu tabel satuan ini akan terdiri dari pertama id satuan gitu ya. Kita ikuti yang ada di petunjuk di sini. Akan terdiri dari id satuan, tipe datanya auto number ya, kemudian satuan, tipe datanya teks ya, 3. Nah, ada ukurannya, tipe data teks, tapi field size-nya 3. Jadi kalau kita rencanakan memang ini akan standar ukurannya, tidak boleh lebih dari 3 misalnya ya, kita tetapkan di sini file size 3, sehingga ketika kita nanti mengisi lebih dari 3 akan ditolak oleh aplikasi, oleh Access ya. Kemudian di sini keterangan berapa field size-nya, kita lihat di sini ada 5 ya. Sama teks. Kalau di aplikasi Access versi baru 2013, teks ini ada 2, nanti short text yang ada seperti ini, dan nanti memo itu menjadi long text ya. Nah, nanti kalau ada tipe datanya memo, kita pakai long text. Baik, itu satuan. Nah, berikutnya kita membuat lagi, yaitu tabel jenis ya. Tabel jenis juga sama, terdiri dari jenis, id jenis. Nah, yes ya. Kemudian tabel kedua create tabel. Nah, ini langsung berikan. Nah, tapi kita masuk dulu ke tampilan desain, namanya jenis. Oke ya. Nah, jenis. Nah, jadi selalu kalau kita tidak berikan secara khusus, Access akan memberikan setiap tabel yang dibuat, yaitu field
eh, kunci ya, diberikan kunci yang field kunci itu akan dibuat harus unik ya, makanya diberikan auto number. Jadi nomor yang langsung diberikan akses jadi berurut ya. Nah kita pakai langsung yang default diberikan akses ini. Selanjutnya sebagaimana yang diminta kita buat jenis. Nah jenis ini teks 3 ya. Kita tulis 3 di sini, kemudian keterangan. Keterangan ini juga teks 20 ya, ininya 20. Ukuran teksnya. Nah ini berarti kita sudah punya 2 tabel sekarang. Yes. Nah, karena ada 9 tabel, tidak mungkin saya buat satu-satu di sini. Nah, saya akan ambil saja dari yang sudah kita buat sebelumnya. Hampir sama semuanya penggunaannya, karena yang berikutnya ini nanti cukup panjang ya, tabel barang gitu ya. Nah saya langsung saja ambil dari yang sudah saya buat sebelumnya. Tabel barang ini saya ambil dari Apricom juga. Pembelian penjualan. Oke, nah ini saya ambil semua. Barang, beli, detail jual, jenis sudah ada, jual, pelanggan, persediaan, satuan sudah ada, vendor ya. Saya klik oke. Nah, maka kita sudah memiliki semua tabel yang dibutuhkan. Ada 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 malah. Nah, ada tambahan nanti tabel persediaan. Ini untuk maksimalkan fungsi dari aplikasi ini, saya buat tabel tambahan yaitu tabel persediaan. Nah, baik, selanjutnya setelah semua tabel kita buat lengkap, di sini ada 9 plus 10 tambahan, satu tambahan tabel ini. Nah, kita kemudian menyusun bagaimana hubungan antar tabel-tabel yang sudah kita buat ini, yaitu melalui relationship. Nah, tetapi ingat selalu bahwa untuk menyusun relationship, tabel-tabel yang sudah kita buat itu sebaiknya kita tutup dahulu supaya kita pasti bahwa tabel ini sudah tabel yang kita save terakhir ya. Jadi kita tutup semua dulu. Nah ini kan ini bertumpuk ya di dalam lembar kerja ini. Nah untuk menutup kita tutup satu-satu. Jangan menutup dari sini karena kalau menutup di situ menutup aksesnya. Jadi ini klik yang ini tutup, berarti yang kita tutup adalah yang barang. Kemudian karena tinggal satu tutup beli ini. Nah untuk menyusun relationship kita masuk ke database tool, kemudian klik ada relationship ini. Nah saya sudah menambahkan tabel. Nah Anda yang belum menambahkan tabel nanti klik di show table, kemudian ini disorot semua, klik shift ya, block, kemudian add semua. Nah baru kemudian kita susun ya urut susunan tabel-tabel ini sesuai dengan yang diminta di soal, yaitu seperti ini. Jadi jenis, barang, kemudian ini detail beli itu ini kita bisa sesudah tabel itu dipanggil, kita bisa gerak-gerakan, kita pindah-pindahkan, kita sesuaikan untuk kita mudah melihatnya. Nah ini kemudian kita ikuti yang diminta di sini. Jadi id jenis pada tabel jenis dihubungkan dengan id jenis pada tabel barang. Itu data lengkapnya ada di sini. Nah, tapi yang pas id jenis dihubungkan dengan id jenis dari tabel jenis dan barang ini, kebetulan saya lihat di data soal ini kelewat ya, tidak ada. Dia langsung dari id satuan ke id satuan di tabel barang. Jadi membaca ini adalah yang pertama, ini adalah tabel satuan. Id satuan ini field yang akan dihubungkan dari tabel satuan adalah id satuan. Nah, jadi kalau untuk menghubungkan ini kita klik id satuan,
Kemudian kita tarik ya dengan kita tekan shift atau tekan klik kiri mouse, kemudian tarik, kita hubungkan dengan id satuan yang ada di tabel barang dengan posisi tetap menekan shift atau klik mouse kiri ini. Terus sesudah ketemu dengan id satuan di tabel barang, kita lepas. Nah, ada tanda positif itu ya. Nah, ini berarti kita hubungan dari tabel satuan ke tabel barang, yaitu id satuan. Ini otomatis one to many ya, karena yang kita hubungkan di sini kunci, di sini tidak kunci. Kemudian kita klik aja enforce referential cascade delete. Ini artinya kalau ada tambahan di tabel sebelah itu nanti akan menambahkan otomatis ya, mengupdate, atau kalau kita hapus di tabel sebelah akan otomatis mendelete di tabel sebelahnya. Dan kemudian di sini juga disebutkan ada permintaan join type diganti menjadi 3 untuk yang nanti gambarnya. Kalau join type diganti 3 ini ada panah kiri gitu, jadi nggak apa-apa tidak ada di jenis, kita bikin ada jenis baru di tabel barang, nanti jenis yang kita tambahkan di tabel barang itu akan otomatis ditambahkan di jenis di tabel jenis gitu ya, itu kira-kira. Nah, tapi sebetulnya kalaupun untuk aplikasi ini kalaupun kita set join type ini, itu tidak masalah, bisa jalan juga, tapi kita buat oke aja. Kemudian sesudah kita tetapkan baru kita create. Nah, ini hasilnya ya. Nah, yang kedua adalah dari jenis ke barang, sama, tapi di sininya tadi saya sebutkan tidak disebutkan ya, kita tambahkan saja. Jadi id jenis ke sini kita enforce sama, kemudian join type-nya kita klik 3. Nah, ini kenapa kita tambahkan, karena ya di gambarnya ada meskipun di tabelnya tidak ada. Kemudian dari barang ke detail beli ini dihubungkan dengan kode ya, jadi kita hubungkan kode barang ke kode detail beli. Nah, kita coba ya, ini kita hubungkan. Ini indeterminate ya. Kenapa indeterminate? Nah, jadi ada permasalahan sedikit yang tidak disebutkan di sini di panduannya. Ini ditambahkan saja informasi ini. Ini tidak mungkin kita hubungkan karena yang di sini tidak unik, di sini tidak unik gitu ya. Kita harus buat unik salah satu kode barang di barang dengan kode detail beli di barang. Kode barang di detail beli ini bisa dihubungkan, tapi salah satu harus unik. Caranya kita buat dulu barang ini, masuk ke desain, kode barangnya kita buat ada indeks ya, tadinya tidak di indeks. Nah, dengan di indeks ini berarti kan kita buat dia menjadi unik ya, karena kita indeks. Yes, no duplicate. Nah, kemudian kita tutup. Yes. Nah, otomatis kalau sudah kita buat kode barang ini indeks, kita hubungkan lagi ke sini, maka dia akan one to many sesuai dengan yang seharusnya. Nah, dan kedua join type tidak perlu ya, karena tidak ada panah ke kanan ke kiri seperti yang lainnya. Nah, kemudian dari kode barang juga kita hubungkan ke kode di detail jual. Ini juga sudah bisa karena kita sudah bikin jadi indeks kode dari tabel barangnya. Kemudian dari berikutnya dari detail beli ke beli ya, detail beli ke beli juga sama, itu berdasarkan id beli ya. Id beli dari detail beli dihubungkan dengan id beli di beli. Enforce kakak ada many, tidak perlu join type ya. Kemudian dari sini baru dari id vendor ke di vendor ke id beli, id vendor dibeli. Nah, ini join type ya, karena nanti ketika kita masukkan nama vendor di tabel pembelian itu otomatis akan bisa menambahkan ke tabel vendor. Jadi join type include all, oke. Script ya.
Nah, berikutnya dari detail jual ke jual ya. Jual ke detail jual, enforce tanpa join type, kita tidak usah klik ya. Kemudian dari id pelanggan ke jual, ini juga dengan join type 3, kita klik, kita pindahkan ke 3. Oke. Nah, join type ini sekedar untuk pemahaman saja. Ada tipe lain dari relasi, yaitu ada join type ya, ke kiri atau ke kanan. Nah, ini hasil dari relasi. Nah, ini sebetulnya nanti berguna saat kita menyusun query. Nah, ini selanjutnya kita buat query ya. Query-nya apa saja? Pembuatan query pembelian yang pertama. Ini kita tutup dulu, save. Nah, untuk membuat query kita masuk ke create, kemudian ya ikuti di sini, pilih panel other, pilih query design ya. Kalau di sini langsung query design. Nah, untuk membuatnya kita pakai tabel barang ya. Tabel barang kita masukkan, close, kemudian sesudah tabel barang beli dan detail beli ya. Tabel barang, tabel beli, dan tabel detail beli. Nah, ini otomatis hubungan-hubungan tadi terbawa kalau sudah kita spesifikasikan di relationship. Nah, 3 tabel ini akan menjadi bahan untuk kita menyusun query pembelian ya. Query pembelian ini kita ambil pertama dari tabel detail beli, field id beli. Nah, ini dari tabel detail beli kita klik 2 kali atau kita pindahkan seperti ini ya, nanti otomatis mengisi ke sana. Kemudian kedua, dari tabel detail beli kita klik kode, klik 2 kali. Terus dari tabel barang ada nama barang kalau saya tulisnya. Oke, terus berikutnya dari tabel detail beli jumlah, saya tulis jumlah beli. Kemudian dari tabel barang harga jual, tabel barang harga jual. Ini menurut saya keliru ya, karena kalau untuk pembelian bukan harga jual tapi pakai harga pokok ya. Harga kita beli barang ini, harga belinya itu harga pokok ini ya. Jadi kita tulis harga pokok ini saja. Nah, kemudian ada disebut di sini dalam kolom ke-6 baris field, tuliskan formula berikut ya. Jadi kita tulis di kolom ke-6 total titik 2 itu harga pokok dikali jumlah beli. Nah, ini kita lihat ya, yang di sini kita buat di query ini adalah tempat kita menyusun field baru ya, dengan menghubungkan antara field yang lain, calculation field ya. Nah, total ini kita perkalikan antara harga pokok dengan jumlah beli. Nah, sebetulnya seharusnya yang namanya SQL ya, untuk perkalian antara field itu, setiap field itu nanti harus ada notasi kurung tegak ya. Jadi harga pokok itu harus diawali kurung tegak, jumlah dan diakhiri kurung tegak, jumlah beli juga harus diawali kurung tegak, diakhiri kurung tegak. Nah, tetapi kalau kita sudah sejak awal konsisten mengisi field itu dengan tanpa spasi, maka pada saat kita menulis rumus ini kita tidak perlu mengisi kurung tegak karena fieldnya sudah tanpa spasi. Otomatis akses akan memberikan spasi seperti ini tadi, kurung tegak ya. Jadi kita buat field tanpa spasi itu biasanya ini nama field itu kalau terdiri 2 kata, setiap awal kata kita kasih huruf besar untuk membedakan kata satu dengan kata yang lain, dan
perpindahan antar kata tanpa spasi karena kita sudah berikan tanda yaitu huruf besar. Jadi seperti ini notasi yang pada umumnya disepakati ya para programmer Access. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kemudian letakkan kursor di kolom kedua, tepatnya di kolom tabel detail beli. Jadi ini query ini nanti akan dipakai untuk kita menginput data ya di dalam form. Nah, dia jadi subform ya. Nah, untuk itu supaya mudah kita pakai di dalam form nanti, maka di sini kita buat otomatisasi ya dengan yang dijelaskan di sini. Letakkan kursor di kolom kedua di kode ini ya. Kode ini nanti kita akan ambil dari feed barang ya. Jadi kita tidak ketik ya, tetapi kita akan pilih dari data yang ada di feed barang. Nah, caranya dalam tab design, show hide, klik property sheet ini ya. Nah, kemudian di kode ini pilih lookup gitu ya. Buka tab lookup, kemudian ubahlah nilai properti secara berurutan. Nah, di lookup ini kita ganti display control jadi combo box ya. Kemudian row source type kita ambil dari table, yaitu ke tabel barang ini. Nah, row source-nya adalah tabel apa? Yaitu tabel barang. Kemudian bound kolomnya di tabel barang itu kan ada id barang, kode barang, nama barang. Nah, akan kita panggil 3 field pertama. Feed pertama, feed kedua, feed ketiga. Nah, tetapi akan kita masukkan dari feed barang itu menjadi kode itu dari yang kode barang ini ya. Jadi kita pilih dari tabel barang, tetapi akan kita isi menjadi data di query ini, yaitu data mengisi ke kode. Nah, kode itu yang sesuai adalah di kode barang. Jadi dia bound kolomnya adalah kolom yang kita kunci adalah kolom kedua yang dihubungkan ke barang itu. Kemudian kolom con, nah kita akan ambil tiga-tiganya, jadi kita tulis 3 yang awal. Nah, kolom head, yes ya, supaya kita jelas apa namanya, jadi id barang, kode barang, nama barang itu kelihatan. Nah, kolom feednya kita id barang tidak perlu ya, kita kasih 0 ukurannya. Kemudian kode barang ini mungkin kita kasih 0,4 gitu ya, inci. Kemudian 0,6 gitu inci ya keterangannya. Nah, jadi nanti kalau kita buka, nah, kode ini akan seperti ini ya, jadi akan keluar, kalau kita besarkan ya akan keluar 3 kolom itu kurang besar. Nah, ya tidak kelihatan. Oh iya, karena kolom pertamanya sudah kita tutup ya, jadi memang hanya 2 kolom yang kelihatan. Jadi nanti kita bisa melihat dari barang kode apa yang mau kita pakai sebagai yang kita beli gitu ya. Jadi sistem aplikasi ini nanti semua barang yang akan kita beli atau yang akan kita beli itu harus kita catat dulu di tabel barang. Tabel barang itu bukan data persediaan barang. Jadi nanti makanya kita buat lagi tabel persediaan. Tapi data yang akan kita jadikan referensi untuk kalau kita membeli, kalau kita menjual itu kita ambil dari barang. Nah, kalau kita sudah ambil dari sini, nanti otomatis nama barangnya akan keluar. Ya. Oke, save-nya namanya adalah query pembelian. Oh, masih ada ya, belum selesai. Itu saya tulis dulu nggak apa, ir pembelian. Oke ya, jadi katanya nanti ubah tampilan ke datasheet, yaitu query pembelian ini dalam tampilan datasheet. Kalau tampilan ini seperti ini tampilan datasheet, kemudian di tampilan datasheet
Dijelasan buka tab home, dalam panel record klik total. Nah, ini ada panel record, klik total. Nah, di baris kedua akan muncul total gitu ya. Kemudian sesudah itu klik dalam baris total dan kolom kode. Nah, di baris total ini di kolom kode, kemudian kita buat count ya, kodenya kita count. Kemudian total ini kita klik sum gitu. Jadi nanti kalau ada isinya berapa jumlah barang yang dibeli, ada yang tertulis di sini berapa total barang pembelian ya akan tertulis. Demikian.